Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada acara hari ini ya. Judulnya tuh kalau orang wartawan bilang itu apa istilahnya? Bombastis apa? Lupa lah. Nah, jadi memang 4 klik ini maksudnya 4 tahap ya. Kami di sini menjanjikan ya, insya Allah menjanjikan analisis yang berbeda dari biasanya. Jadi kalau teman-teman biasanya harus install, harus beli lisensi mungkin atau yang lain, kita tidak perlu, kita hanya perlu pakai website. Dan misalnya kalau analisisnya terpisah, keragaman satu, asosiasi satu, dan yang wabil khusus haplotipe analisis satu aplikasi. Jadi ada 3 aplikasi mungkin lebih itu kita gunakan. Tapi kalau dalam hal ini kita hanya menggunakan satu website. Jadi hanya pakai Google Chrome. Nanti teman-teman bisa untuk melaksanakannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu laqad hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita ucapkan segala puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rezekinya pada kita hari ini sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Teman-teman yang berbahagia, izinkan saya Iksan Suhendro untuk menyajikan beberapa pelatihan untuk kita sama-sama belajar ya. Jadi kita di sini anggap saya sebagai mitra, sebagai rekan. Jadi tidak perlu khawatir apabila ingin bertanya keberatan mungkin atau tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, monggo nanti disampaikan. Harapannya nanti kita diskusi aktif ya, tidak perlu kita minder, tidak perlu kita apapun, yang penting kita aktif ya, aktif untuk kita sama-sama belajar. Oke, insya Allah mari teman-teman kita bisa membuka ya, contohnya dari saya izin untuk share screen. Oke. Jadi penelitian ini, analisis ini berangkat dari sebuah artikel ya, saya tertarik dengan artikelnya. Jadi kan ini sesuatu analisis yang biasa dilakukan teman-teman pemuliaan hewan ya, dan mungkin tumbuhan juga mungkin sering melakukannya. Nah, jadi nanti mungkin ini lompat ya, harusnya kan pelatihan ini kan nanti rencananya kita akan melaksanakan 4 pelatihan in a row. Jadi ada 4 pelatihan untuk teman-teman belajar dari awal sampai nanti di akhir gitu. Nah, ini kalau dari 1 sampai 4 ini adalah tahap yang ketiga. Yang pertama itu kayak preparasi lab, yang kedua cara mendapatkan data asosiasi data keragaman SNP dari sequencing ataupun RFLP, dan yang ketiga cara analisisnya. Nah, kita berangkat dari nomor 3 dulu supaya teman-teman bisa kebayang nanti melakukan apa sih yang dilakukan di lab itu, jadi kebayang bisa melakukan apa. Nah, nanti kalau mau belajar lagi kan ada rekamannya nih, insya Allah nanti mungkin di YouTube bisa dilihat. Tapi harapannya walaupun nanti di YouTube dilihat, hari ini teman-teman perhatikan supaya kalau masih bingung kan bisa nanya sekarang, kalau di YouTube kan mau nanya siapa, komentar, nanti kalau jawab bisa aja, tapi kalau nggak dijawab gimana. Oke ya. Nah, jadi judulnya kan asosiasi dari SNP dari gen ini terhadap kepusingan ya. Kepusingan kalau di altitude tinggi itu kan orang-orang biasa pusing. Nah, itu ada gennya ternyata. Nah, dari situ berangkat, kita lihat aja tabel ini aja ya, tabel hasilnya. Kayaknya saya salah buka. Oke, sebenarnya dia punya beberapa publikasi, tapi ini sama aja. Jadi nanti beliau ini menyampaikan bahwa yang plus ini adalah yang dia tuh mengalami pusing-pusing ketika di altitude tinggi, yang minus ini tidak pusing-pusing. Nah, ini adalah profilnya, umurnya berapa, tinggi badannya berapa, BMI-nya berapa gitu. Apakah dia merokok, apakah dia pecandu alkohol gitu ya. Nanti ada p-value-nya. Nah,
Ini untuk data data profilnya. Untuk data asosiasinya, nanti teman-teman bisa seperti ini. Jadi kalau misal teman-teman tuh punya, ini nanti mungkin kalau yang masih awam masih bingung ya, RS ini apa. Ini adalah titik titik SNP dari suatu gen. Di gennya kan EPA S1-an, EPA S1. Nah, dia adalah ini letaknya di sini. Nah, letak letak SNP-nya. MAF itu adalah minor allele frequency. Nah, ini profil keragamannya ya. Jadi keragaman genotipnya, p-value untuk Hardy-Weinberg testnya. Nah, yang spesial dari sini, dia tuh selain ada kodominan, teman-teman kan biasa kalau analisis tuh nanti ada kodominan ya. Kodominan tuh kayak misalnya ada heterozigotnya, ada AA, AG, GG. Misalnya kalau dari adenin berubah menjadi guanin, itu AA, AG, GG. Nah, selain dia kodominan, dia juga punya dominan. Misalnya kalau misalnya AG sama GG itu satu satu genotip yang dia tuh berpengaruhnya dominan, atau dia resesif, justru resesif. Nanti dia punya pengaruh ini. Nah, nanti kita lihat p-value-nya berapa. Gitu ya. Jadi kan teman-teman kalau dia tuh p-value-nya kurang dari 0,05 kan artinya dia berasosiasi ya. Jadi asosiasi itu apa sih? Asosiasi itu artinya ada sesuatu yang beragam, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin ini kita bisa lihat berbeda ya, kita lihat berbeda. 384 sama 384 sampai 12 bisa berbeda. Antara HH plus dan HH min itu berbeda gitu ya. Tapi perbedaan itu tidak signifikan, tidak bisa kita klaim. Mungkin berbeda tapi standar deviasinya tinggi, mungkin berbeda tapi standar errornya tinggi. Nah, tapi kalau kalau kita misalnya dia tuh berasosiasi signifikan, kita bisa mengklaim kalau ini memang berbeda gitu. Jadi signifikannya tuh standar deviasinya itu blood box ya, blood box apa. Bahasa itu ada yang bentuknya seperti ini tuh artinya data kategorik ya, kategorik. Jadi teman-teman mungkin hasilnya tuh bukan seperti ini yang bisa kalian lakukan. Nanti yang hasil kalian lakukan adalah seperti ini. Nanti kita lihat. Tapi ini sebagai gambaran kalau teman-teman mau meneliti seperti itu bisa, bisa saja. Sorry. Laptopnya agak kurang sabar. Kita ambil gambar hasil ya, banyak. Jadi kalau misal teman-teman mau nyoba dari rumah ya, dari rumah bisa pakai laptop, bisa juga pakai HP, pakai tab juga bisa. Nanti kalian buka snpstats.net, snpstats.net, silahkan dibuka. Jadi saya berangkat dari jurnal tadi, kemudian jurnal tadi menyebutkan bahwa beliau menggunakan website ini untuk analisis. Jadi ketika itu kita tertarik untuk menganalisisnya.
Oke. Ini adalah datanya ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan. Datanya tuh seperti ini teman-teman. Nah ya, jadi ada beliau ada 5 SNP, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 SNP. Lalu ada responsnya itu adalah ketika diberi kontrol responsnya seperti apa dan diberi perlakuan gitu ya. Lalu ada jenis kelamin, ada umur dan ada body mass index. Nah, jadi nanti kita copy semua aja ya, copy semua, dimasukkan di paste ya. Nah, jadi SNP-nya itu berbentuk garis miring ya, garis miring. Jadi kan kalau teman-teman biasa dapat dari RFLP gitu kan atau dari sequencing kan misalnya cuman gini aja CG atau C aja gitu. Kalau C sama G kan S. Nah, kalau di sequencing. Nah, kita tulisnya C G ya. CG. Nanti kita belajar salah satu. Ini kita mau memperlihatkan dulu. Kan dia choose your column delimiter. Jadi untuk SNP-nya tuh apakah pakai garis miring atau pakai spasi atau pakai titik koma. Nah, kita kan pakai garis miring, jadi kita pakai yang tabulator. Apakah baris pertama memiliki nama kolom? Kita lihat. Harusnya adalah. Nah, ini kan nama kolom kita nih, SNP 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. Terus kalau misalnya ada data yang hilang ya, missing values, itu kita tulisnya NA ya. Misalnya kan ada aja sampelnya mungkin hilang gitu ya. Kita tulis NA di sini. Nah, lalu desimal separatornya, kita kan biasa pakai titik ya. Titik dot. Oke, lanjut data processing. Nah, dari sini teman-teman bisa milih semua SNP-nya yang dipilih ya. Semua SNP-nya dipilih, kepilih semuanya. Lalu yang jadi respons kan di sini dia adalah ini responnya. Ya. Nah, kita memilih covariat ya. Covariat itu kalau menurut KBBG, Kamus Besar Bahasa Google, covariat itu adalah sesuatu yang tidak berpengaruh, tidak berasosiasi dengan perlakuan, tapi dia punya pengaruh terhadap hasil. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin ini kan kita bukan faktor penelitian kita kan, bukan faktor percobaan kita kan. Tapi jenis kelamin ini bisa saja dia berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Misalnya laki-laki ternyata bisa memiliki bobot badan yang lebih tinggi, lebih besar pada perempuan, bisa saja kan. Juga umur. Nah, tergantung nanti covariatnya apa aja gitu. Nah, khusus di SNP ini kita kan kalau asosiasi itu faktor kita tuh kan SNP faktornya. Faktor SNP. Jadi faktornya itu genetik. Genetiknya itu genetiknya itu kan bawaan dari dirinya sendiri. Jadi mau kita perlakukan apapun kalau genetiknya itu gitu. Kecuali nanti kalau dia memiliki keturunan baru dia genetiknya berubah. Nah, jadi SNP ini adalah genetik yang menjadi faktor kita. Nah, kita pilih juga covariatnya. Jadi kan ada kategorikal sama kuantitatif covariat. Artinya kalau kategorikal itu data-data yang berkelompok, female, male, kan dia berkelompok. Kalau kuantitatif itu usia itu kan 1 sampai 70 kan itu kuantitatif, jadi angka. Harusnya kuantitatif, tapi dalam penelitian ini beliau mengelompokkan data umur ini menjadi kategorikal. Oh, enggak deh. Enggak kalau ini.
Jadi ada yang dia tuh kategorikal, misalnya gini, usia 20 sampai 30, usia 31 sampai 40, usia 40 sampai 60. Dia mengkategorikan seperti itu karena kan itu lebih lebih detail ya, lebih mengelompokkan. Jadi kalau misalnya lebih lebih tua kan pertumbuhan bobot badannya berbeda dengan yang masih remaja. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau ini dia kuantitatif aja. Baik, kita masukkan semua ya, kategorical. Nanti ini keunggulannya kita bisa adjust SNP kita. Ini mungkin masih bingung ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah melakukan kan biasanya hanya mengasosiasikan SNP dengan respons aja. Kayak misalnya bobot badannya berapa, nanti genetiknya yang mana yang paling berasosiasi. Nah, tapi kan sebenarnya di sapi atau di ayam itu kan dia punya perbedaan umur, punya perbedaan jenis kelamin. Itu kadang kurang diperhatikan oleh peneliti. Sehingga kalau itu misal diperhatikan, mungkin bisa menjadi perbedaan di situ. Nah, kita masukkan aja, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ada deskriptif analisis, deskriptif statistik itu kayak misalnya rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, standar errornya berapa, nanti buat masukin ke dalam tabel bisa. Lalu ada single SNP analysis, ada multiple SNP analysis. Jadi kalau single SNP itu yang satu persatu SNP-nya dianalisis, lalu diasosiasikan. Kalau multiple itu yang semua SNP dalam satu gen itu digabungkan membentuk haplotipe, nanti linkage disequilibriumnya berapa, asosiasi dengan haplotype-nya berapa. Jadi ini yang kami janjikan tadi, ada asosiasi, ada keragaman, ada juga haplotipe. Nah, mungkin biar nanti visualnya tidak terlalu bingung, kita satu-satu ya. Kita langsung aja ke genotype frequencies sama SNP association. Nanti teman-teman bisa nyoba sendiri di rumah. Langsung get my result. Nah ya mungkin masih bingung ya dengan tampilannya ya. Kita pelan-pelan menampilkannya. Jadi ini keragamannya dapat ya. Genotip frekuensinya dapat. Untuk CC, CG, sama GG itu dapat 42%, 44%, sama 14%. Nanti teman-teman tinggal masukin ke dalam tabel nih. Dalam tabel. Nah, terus asosiasinya udah dapet nih. Kita untuk sementara kita pakai yang kodominan dulu ya, kodominan. Yang biasa dilakukan ini yang umum dilakukan. Karena kan sebenarnya kita tidak tahu gen ini tuh bersifat dominan, resesif atau overdominan gitu. Jadi kita anggap saja dia kodominan dulu, kodominan ya. Nah, untuk cara singkatnya kita lihat aja langsung ke p-value-nya. P-value-nya kalau dia kurang dari 0,05 artinya dia asosiasi. Itu bisa kita anggap sebagai signifikan. Kalau dia tidak kurang dari 0,05 maka kita anggap dia biasa-biasa saja. Lalu kalian bisa lihat yang adjusted. Nah, ini dia otomatis langsung mengadjust berdasarkan jenis kelaminnya, umurnya, sama kategori body mass index-nya ada di sini semua. Jadi langsung di-adjust gitu. Tidak diabaikan. Kita dapat SNP pertama tidak ada asosiasi ya. Lalu ini adalah frekuensi genotipnya sama. SNP 2 juga tidak ada asosiasi. SNP 3 tidak ada asosiasi. SNP 4 juga tidak ada asosiasi. Ya, tidak ada ya. Tidak ada yang kurang dari 0,05. Nah, jadi ternyata SNP di sini nggak ada yang berasosiasi. Nah, bagaimana sampai sini sudah paham ya? Nanti kalau nggak paham langsung bersuara aja misalnya kalau nggak paham. Kurang berasosiasi di sini. Nah, lalu bagaimana yang haplotipe? Haplotipe kita back sebentar.
Sebenarnya bisa langsung semuanya ya, cuman nanti kan bingung. Ini kita close dulu. Nah, haplotipenya buat teman-teman yang belum tahu haplotipe, nanti bakalan tahu. Nah, jadi kan haplotipe tuh gini ceritanya. Kan kita punya SNP ya. SNP itu kan single nuclear polymorphisme, yaitu perubahan asam basa yang dia tuh mutasi apa enggak. Kalau misalnya dia tuh di genbangnya tuh C, terus di punya kita tuh G, artinya kan dia polimorfik, artinya dia punya mutasi. Itu untuk SNP. Tapi untuk tipe haplotipe itu untuk satu individu sapi. Satu individu sapi itu bisa berbeda dengan individu lain pada gen tertentu. Jadi pada gen ini ada 5 SNP, ada 5 mutasi, ada 5 titik mutasi. Terus 5 titik mutasi itu kan ada probabilitas perbedaan mutasi antara satu sama yang lain. Misalnya sapi 1 mutasinya di SNP 1, sapi 2 mutasinya di SNP 2, sapi 3 mutasinya di SNP 4. Gitu, ada perbedaan-perbedaan. Nanti yang sama-sama mutasinya itu sama-sama, maka dia dikelompokkan menjadi satu gitu. Dikelompokkan menjadi satu genetik. Ini tuh tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sih. Mungkin kalau kita melihat mata telanjang itu sapi ini berbeda warna bulu, sapi ini berbeda bentuk badan, berbeda panjang moncong. Itu bisa kita lihat. Tapi kalau genetik itu kita lihatnya seperti ini. Untuk satu individu itu apakah sama dengan individu lain, kita lihatnya berdasarkan haplotipe. Inilah keunggulan dari haplotipe. Nah, bisa dilihat di sini frekuensinya itu adalah 0,59, artinya 60%. 60% dari total populasi bergenotipe CT, CC, CT, CCG. Nah, jadi kalau ada 5 titik mutasi, mutasinya dia tuh SNP-nya itu adalah ini. Lalu sebanyak 22% adalah ini. Sebanyak 5% berhaplotipe 3 dan seterusnya. Sampai semuanya tuh 100%. Ya, 100%. Ini kalau ditambahin semua jadi hasilnya 100%. Nah, kemudian teman-teman, ini kan kita baru mendapatkan frekuensinya. Lalu di bawahnya ada asosiasinya, Jadi ternyata untuk ketika kita bikin haplotipe, dia punya asosiasinya itu di p-value ini. Nah, asosiasinya itu 0,024, berarti dia kurang dari 0,05 ya. Artinya dia asosiasi. Jadi sebanyak 2% dari total populasi yang memiliki genotipe memiliki haplotipe 6 dengan rincian SNP-nya adalah sebagai berikut, dia berasosiasi. Nah, jadi teman-teman nanti bisa tuh jadi bahan seleksi. Jadi ternyata sapi yang memiliki haplotipe 6 ini dia tuh berasosiasi dengan sifat tertentu. Nah, sifat tertentu itu bisa lihat dari OR-nya ya, odds ratio-nya. Nah, ini nanti belajar lebih lanjut ya. Ini kayak semacam probabilitasnya itu. Nah, terus kan ada berapa individu yang memiliki haplotipe 6? Ada ini Pak, ada 3%, ada 0,248, 2,5%. 2,5% kalau misalnya sapinya ada 500, berarti berapa tuh? 120 ekor. 12 ekor. Nah, 12 ekor kita cari 12 ekor nih dari kita trace kan dari analisis sebelumnya, kita lihat ternyata sapi nomor sekian adalah yang memiliki genotipe sekian. Nah, langsung otomatis sapi-sapi itu yang kita pilih menjadi ini kita. Nah, ini kita lihat dulu biar teman-teman nggak bingung. Ini yang biasa kita lakukan di lab kita ya. Jadi ada keragaman gen dan asosiasinya. Wabil khusus di sini kita memiliki fenotipe untuk sifat pertumbuhan. Sifat pertumbuhan pada sapi Bali. Ya, sifat pertumbuhan kan bisa bobot badan lahir, bobot badan sapi, bobot badan setahun, 2 tahun gitu. Oke, langsung aja saya biasanya langsung ke hasil ya. Jadi kalau kan kata orang tuh gambar bisa menjelaskan 1000 kata. Nah, kita lihat gambarnya langsung bisa kita lihat ya. Jadi beliau memiliki beberapa
titik ya, beberapa titik mutasi ya. Ada banyak sekali mutasinya, ada 3 ekson dan ada 3 jenis, ada 2 jenis sapi, yaitu sapi Bali dan sapi Limousin. Transversi, transisi, jadi transversi itu yang perubahannya pada beda, nanti aja belajar nanti aja. Kita bukan pada itu belajar. Oke, ini titik mutasinya ya, perbedaan titiknya. Jadi teman-teman nanti kalau sequencing dapatnya seperti ini. Yang warna hijau itu A, warna hitam G, warna ungu C, warna merah T. Nah, ketika ini kan beliau alignment itu mensejajarkan pada untaian DNA-nya. Jadi kan DNA itu secara teorikal bisa ditarik gitu ya, tarik jadi dia tuh garis lurus. Garis lurus lalu kita baca apa saja nukleotidanya A C T G A C T G A C T G. Nah, sudah kita baca, kita bandingkan dong. Ini adalah yang Genbank yang paling atas, terus yang bawah ini Bali, terus bawahnya lagi Limousin. Nah, yang titik-titik ini adalah sesuatu yang sama gitu, yang sama. Artinya ya kalau ini T, bawahnya T semua. Kalau A, bawahnya A semua. Tapi ketika dia berbeda, berarti itu ada mutasi. Jadi mutasi di titik ini berarti titik ke 40, 41, 42, 43, 44. Titik 44 ada mutasi, titik 61 ada mutasi, 72 mutasi, dan seterusnya yang telah dirangkum sebelumnya ya. Kan dirangkum sama dia. Nah, ini kalau kita sudah menganalisis yang tadi, yang di Google Chrome tadi, di website tadi, kita tulis di sini frekuensi genotipnya berapa, frekuensi alel berapa, chi-square-nya berapa, untuk keseimbangan Hardy-Weinberg-nya berapa ya. Ini baru keragaman, ini udah dapat keragaman. Jadi teman-teman nanti kalau mau ini kebayangkan lalu untuk asosiasinya, nah yang tidak berasosiasi itu tidak ada huruf superskripnya ya. Tidak ada superskripnya. Ini banyak sekali yang tidak berasosiasi. Nah, beliau kan untuk fenotipenya bobot lahir, bobot sapi, bobot 1 tahun sama bobot 2 tahun sama PBB. Nah, dilihat kan tidak ada. Yang ada itu ini nih. Nah, bisa mengikuti kan ya teman-teman ya. Ini ada. Jadi untuk SNP ini ada, SNP ini bawahnya ada semua ya, tuh ada semua. Dan khusus untuk bobot lahir dia ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Sebenarnya ada perbedaan ya, kalau kita bisa lihat ya, 88, 92, 86 gitu. Ada perbedaan, cuman tidak signifikan, tidak bisa kita klaim. Nah, lalu cara membacanya gimana? Nah, beliau kan punya ini kayaknya salah tulis ya, ini kayak GG ya, salah tulis. Ini gimana sih bacanya? Kok aneh ya? Oh gitu. Yang ini aja nih. Nah, kebetulan di sini tidak dapat genotipe GG. Nah, ternyata ada perbedaan. Ternyata genotipe CC itu lebih memiliki bobot badan yang lebih tinggi. Nah, ketika dia ada mutasi menjadi heterozigot CG, ternyata bobot lahirnya lebih rendah gitu. Individu-individu yang memiliki genotipe CG memiliki bobot lahir yang lebih rendah gitu. Sehingga nanti seleksi bisa diarahkan kepada sapi yang memiliki genotipe CC. Misalnya gitu ya. Nah, ini kan per SNP. Sebenarnya beliau bisa membuat haplotipe tapi di sini tidak dibuat ya. Jadi buat itu. Di sini saya mau nanya dong, mau nanya
Apa yang dimaksud dengan keseimbangan Hardy-Weinberg? Hardy-Weinberg. Halo, mau nanya ke Fadil. Halo Fadil. Tidak ada. Halo. Sepertinya terkendala jaringan, Kak. Atau Mbak Eva mau jawab? Keseimbangan Hardy-Weinberg ya. Iya. Di mana keadaan yang memiliki keadaan yang sama antara misalnya kayak berapa tahun ya batasnya ya, Kak? Berapa? Dengan generasi berikutnya tidak ada perubahan. Bukankah itu ya, Kak? Betul. Tapi kayak rentan waktunya itu berapa tahun ya, Kak? Berapa generasi mungkin? Iya, generasi 5 ya? Ya, berapa nggak tahu. Oke ya, gitu ya berarti ya, benar. Jadi maksudnya Hardy-Weinberg itu antara ibu dan anak, antara kakek dan cucu itu gene pool itu sama, genotipnya tuh nggak terlalu berbeda. Mungkin berbeda, tapi tidak terlalu jauh gitu. Tidak terlalu jauh, frekuensinya tidak terlalu jauh perbedaan. Nah, ketika ada perbedaan yang sangat jauh, itu bisa diasumsikan adanya inbreeding, adanya bottleneck, adanya mutasi, adanya perpindahan gen, ada perpindahan populasi. Nah, itu baru dia tidak seimbang Hardy-Weinberg-nya. Seperti itu. Oke, kita sudah dapat data yang visual seperti ini, maka kita sekarang melaksanakan analisis yang seperti ini ya, biar teman-teman bisa langsung praktek. Saya pakai data punya saya. Jadi kalau misalnya yang baru bergabung di keilmuan genetik maksudnya, itu nanti kalau kita sudah ekstraksi DNA, sudah PCR, nanti kita kan sequencing. Nanti hasil sequencingnya itu bentuknya seperti ini, gitu biar teman-teman paham ya. Loading. Nah, ini deh. Ini hasilnya ya teman-teman ya. Jadi kita punya gene bank itu adalah ini AY146918 adalah CAGGGG dan seterusnya. Itu. Nah, ternyata di satu individu D12 dia ada mutasi di sini ya. Kelihatan yang berbeda warna. Atau kalau mau ngelihat secara global, lihat di tanda bintang yang atas. Kalau dia tanda bintang hilang, artinya dia terjadi yang namanya mutasi. Gitu ya. Seterusnya. Nah, untuk mendapatkan data ini ada beberapa cara, bisa diekspor ke Excel atau bisa di copy satu-satu. Misalnya kita copy satu-satu ya. Kita klik aja di sini, kita copy, kita masukkan di Excel. Masukkan di Excel. Nah, nanti muncul semua di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk semuanya sudah dipastekan di sini yang sudah berasosiasi, yang dia ada perbedaan sudah dipastekan di sini semua. Kita sekarang tutup dulu ini biar tidak terlalu lambat.
Nah, ini semuanya sudah dipastikan ya. Jadi ada keragamannya, ada sekitar berapa ini? Ada 29 SNP. Nah, ada 29 SNP. Lalu nanti misalnya teman-teman punya responsnya itu, punya fenotipiknya itu ada banyak, ditulis aja di sebelahnya gitu ya. Cara penulisannya seperti ini ya. Jadi nanti jangan bingung, jangan ditulisnya random-random pusing. Jadi nulisnya kayak gini aja. Untuk sifat 1, sifat 2, sifat 3 nih kalau saya kan laju respirasi pagi, laju respirasi siang, laju denyut jantung pagi, denyut jantung siang, temperatur rektal pagi, temperatur rektal siang gitu. Ditulis ke kanan terus sampai semuanya kalau misalnya banyak. Tulis banyak gitu ya. Nah, terus ke bawah juga kan masih ada. Nah, misalnya teman-teman punya covariat. Covariatnya tuh kan tadi udah sebutkan ya, covariat itu sesuatu yang tidak berasosiasi dengan faktor percobaan, tapi berasosiasi dengan hasil. Dalam hal ini lingkungan, lokasi. Lokasi kan tidak berpengaruh terhadap faktor. Faktornya kan SNP. Ya mau lokasinya gimana, SNP-nya kan genetiknya gimana gitu. Atau misalnya nanti teman-teman punya jenis kelamin, punya usia, nanti dimasukkan aja di sini. Gitu ya. Nah, ini kan masih belum cukup untuk kita masuk ke SNP stat tadi. Kalau mau masuk, kita pakai garis miring ya. Garis miring. Nah, kalau garis miring tuh hasilnya kayak gini. Ya, teman-teman ya. Garis miringnya udah dimasukin. Caranya gimana biar masuk garis miring biar otomatis langsung aja gini. Di sini kita kontrol H kan replace. Replace misalnya kita mau ganti A, yang semuanya A semua kita ganti jadi A garing A. Gitu. Nanti semuanya G garing G gitu, replace all. Ya. Nah, sudah berubah semua. Ya. Nanti lupa nanti diblok dulu ya, diblok dulu yang SNP-nya ya. Ini kerubah semua. Nanti diblok dulu, nanti yang C, yang G begitu juga ya. Semuanya. Kalau yang R ini kan kalau kalian lihat di UPAP code, R itu adalah perubahan bahasa dari G ke A. Jadi nanti G garing A atau A garing G sama aja. Kalau S itu C sama G, kalau M C sama A, Y itu C sama T, W itu T sama A dan sebagainya. Nanti silahkan dipelajari selanjutnya. Ini kan kita hanya memvisualisasikan saja. Nah, ini kawan-kawan punya data kita sudah lengkap ya, sudah punya data lengkap. Ada SNP, ada. Nah, lupa teman-teman tadi kan kita ada punya data kosong ya, ada banyak data kosong. Yang data kosong kita ubah jadi NA semua. NA gitu ya. Kita ubah jadi NA semua supaya nanti dia nggak bingung. Oke, langsung saja kita copy ya. Kita copy filenya. Kita paste di sini. Kita back dulu. Nanti paste di sini. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut, bisa download datanya di sini ya. Ada banyak data di sini, data set 1 sampai 5. Di-download aja nanti kalau diklik kan nanti yang muncul nih datanya, ini di copy semuanya langsung masuk Excel, bisa masuk Notepad, bisa langsung dibaca. Ini kita paste. Jadi keunggulan kita tidak perlu aplikasi ya, tidak perlu install. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot beli lisensi atau kemana gitu. Sudah bisa langsung kita analisis. Oke, choose your column delimiter. Kita column delimiter untuk SNP-nya itu adalah garis miring, maka kita pilih garis miring.
Lalu untuk first row contents column names kita kan ada data ada kolom namanya ya masing-masing ya. SNP-nya kan ya SNP. Kita pilih yes. Lalu untuk empty columns kita pilih NA. Lalu untuk komanya kan pakai titik ya. Pakai titik. Oke. Itu aja untuk syaratnya. Kita data processing. Ini teman-teman sudah dapat. Ada banyak SNP gitu ya. Mungkin nanti kalau semuanya terlalu abundance, terlalu banyak, kita pilih dikit aja ya. Kita pilih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dulu, 7. Lalu lokasi ini kan kita jadikan covariat sesuai dengan rencana awal, jadikan covariat. Lalu responsnya, nah ini kekurangannya di sini, responsnya nggak bisa langsung banyak. Dia satu-satu, karena kalau langsung banyak nanti nggak bisa dia. Satu-satu. Jadi kalau misalnya punya ini satu-satu ya. Ya, kita checklist satu. Nanti satu-satu pokoknya responnya. Kalau misalnya kita dua, dia akan nolak. Dia akan nolak. There must be only one response variable. Jadi nggak boleh dua, harus satu. Ya, kita pakai respirasi. Langsung kita analisis customization. Nah, teman-teman bisa milih apapun ya di sini ya. Nanti saya pengen milih genotype frequencies, SNP association, sama haplotype association. Get my result. Nanti kalau pengen link disequilibrium juga bisa. Nah, yang kita dapat di sini untuk frekuensi genotipnya untuk SNP 2 adalah ini, dan p-value-nya adalah ini. Nah, kita tinggal lihat p-value-nya aja, p-value-nya. Kalau mau lihat asosiasi. Kalau dia kurang dari 0,05, nanti otomatis ada perubahan warna di sini. Oh, sorry. Ini nggak ada. Kita pakai yang RRM. Sorry, saya ulang ya. Kita pakai yang RRM. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman langsung pengen melihat asosiasinya, langsung lihat di sini aja p-value-nya. Kalau kurang dari 0,05 artinya dia berasosiasi ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita dapat sesuatu yang berasosiasi ya. Berasosiasi ya untuk SNP 205. Nah, keragaman genotipnya adalah sebagai berikut. Lalu asosiasinya adalah sebagai berikut. Dapat ya. Teman-teman hanya perhatikan yang di kodominan aja gitu, yang kodominan aja. Yang lain boleh, cuman nanti akan kebingungan. Jadi kodominan aja yang dimasukkan ke dalam tabel hasil nanti. Jadi kan ada genotipe AA, AG sama GG. Ternyata yang GG ini yang paling besar. Ada yang paling besar GG-nya. Ada 17 ekor sampel, bukan paling besar, paling kan signifikan nih, kan signifikan. Nah, dia langsung ngasih tahu ada diferensisnya yaitu 3,61. Jadi paling kecil ternyata ya. Jadi untuk
kita langsung bisa baca nih. Laju respirasi pada pagi hari untuk genotipe GG adalah signifikan yang paling kecil. Berapa paling kecilnya? Yaitu 3,61 rata-ratanya. Yaitu dari kurang dari 6,26 sampai kurang dari 0,95. Jadi perbedaannya itu bisa kita langsung lihat, oh perbedaannya itu adalah 3,61. Lalu datanya minnya kita bisa langsung di sini, yaitu 25,29 laju respirasi per menit. Lalu genotipe lain 28, lalu 29 gitu ya. Udah dapat nih, masukin langsung ke dalam tabel yang tadi yang udah ditutup nih. Tadi ya. Nah, selain SNP itu ada nggak yang lain? Ada ternyata. Nah, ini. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma punya genotipenya cuma punya 2, dia tidak bisa menampilkan dominan, resesif, atau overdominan karena cuma 2 gitu. Ya udah, cuman ini aja. Dan perbedaannya sangat signifikan ya. Untuk yang 9 ekor dengan genotipe A ini memiliki respirasi yang lebih rendah ternyata. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang SNP 332 dia warna merah ya, warna merah. Yang tadi kan warna hijau perbedaannya. Kalau warna hijau itu lebih rendah. Kalau warna merah lebih tinggi. Nah, untuk genotipe ini sebanyak 2 ekor, dia memiliki p-value yang signifikan dan lebih tinggi, yaitu 34 laju respirasi per menit. Kan tadi yang rata-rata kan 28, 29, dia 34, sehingga sangat tinggi ya. Nah, kemudian kita dapatkan haplotipenya. Jadi dari semua SNP, ada 7 SNP tadi, kita gabungkan jadi satu, kita lihat haplotipenya berapa. Ada 9 haplotipe yang bisa kita lihat ya. Yang haplotipe pertama sebanyak 60%. 60%. Lalu kemudian 14%, 12%, 3%, 2%. Semakin kecil ini semakin sedikit sapinya. Jadi kalau misalnya sapinya cuma 70 ekor nih, cuma 2%, berarti ya 1 sampai 2 ekor doang. Nah, kalau 1 sampai 2 ekor walaupun dia signifikan ya, agak susah untuk diterima teman-teman publikasi gitu ya, cuman sedikit gitu. Tapi kalau kita punya 12% dikali 70 ekor, ada 19 sampai 20 ekor yang punya genotipe ini. Nah, ini kan datanya sangat bagus ya. Jadi kita punya genotipe unggul, punya haplotipe unggul ini sebanyak 20 ekor sapi. Nah, ada 20 ekor sapi yang bisa kita pilih untuk laju respirasi yang lebih rendah. Artinya kan laju respirasi lebih rendah kan dia artinya lebih termotoleran. Nah, dari 20 ekor sapi itu bisa kita rekomendasikan menjadi seleksi gitu. Kalau mau lanjut lagi pakai breeding value atau pakai yang lain gitu, bisa dianalisis lebih lanjut gitu. Tipe. Dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau mau ekspor datanya tinggal di copy aja ya. Tinggal di copy. Di copy, masukin ke Excel. Paste. Atau paste spesial ya. Nah, akan dapat datanya. Gitu. Oke, baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanya di sini? Izin Bang, moderator. Iya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, ini kan udah jelas banget ya penjelasan dari Bang Ivan tentang asosiasinya. Nah, yang saya ingin tanyakan, jika kita ingin menganalisis misal satu gen dengan titik SNP tertentu dan dikaitkan dengan
kan beberapa asosiasi itu seperti apa ya? Apa bisa langsung sekali kerja atau harus dikerjakan satu persatu? Terima kasih. Oke, baik. Kalau di SAS di Minitab tuh bisa ya langsung semuanya langsung di uji coba gitu ya. Cuman saya agak ragu gitu ketika semuanya itu digabungin jadi satu satu analisis gitu. Misalnya laju respirasi, laju denyut jantung, temperatur rektal digabungin jadi satu tuh takutnya nanti datanya tuh nggak independen. Jadi dia tuh dependen. Dependen tuh kayak misalnya laju respirasi mempengaruhi laju pernapasan, mempengaruhi denyut jantung, mempengaruhi temperatur rektal. Jadi nanti ada pengaruh antara satu sama lainnya. Itu kan nggak boleh itu kan. Itu kan misalnya punya korelasi antara satu sama lainnya gitu. Nah, sedangkan kita analisisnya langsung digabungin jadi satu respons gitu. Nah, itu takutnya seperti itu kejadian. Karena ketika saya analis pakai Minitab, ada perbedaan p-value di situ. Nah, jadi nanti teman-teman baiknya dicoba dulu, mungkin untuk sekilas melihat, bisa sekilas melihat pakai Minitab, dilihat, oh p-value-nya seragam nih. Tapi untuk detailnya, baiknya satu persatu untuk dilihat. Gitu. Karena nanti takutnya ada perbedaan. Bisa saja kan untuk satu respons itu berpengaruh pada respons lainnya. Padahal harusnya nggak boleh. Ya. Atau kalau teman-teman mau pivot, mau coba-coba gitu, silakan dilihat apakah hasilnya sama atau berbeda. Gitu. Siap. Makasih jawabannya, Bang. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Sini ada dua kemungkinan, Kak. Dua Antara kemungkinan. mengerti atau sudah paham semua. Tapi sepertinya para peserta sudah paham semua, Kak. Mungkin kecuali saya. Jadi saya mungkin bertanya. Boleh. Karena saya masih baru di bidang kemuliaan, jadi sebenarnya masih bingung, Kak. Banyak yang dibingungkan. Terlebih sekarang baru mau semester 2, jadi masih banyak yang dibingungkan. Jadi yang saya tanyakan itu, Kak, mungkin ini masih dasar ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan analisis untuk mencari SNP itu, apa sih, Kak, yang menyebabkan kegagalan dalam penelitian itu? Misalnya ketika kita tidak menemukan SNP-nya itu seperti yang ketika kita tidak bisa mendapatkan atau yang ingin kita cari itu gimana sih, Kak? Apa itu pernah terjadi? Ya. Bisa. Pernah terjadi ya. Oke, baik. Kita mau bahas itu ya. Jadi kegagalan dalam ngambil SNP ya. Itu kan istilahnya tuh monomorfik. Monomorfik. Tidak ada keragaman. Jadi sama lima datanya tuh sama semua, nggak ada perbedaan gitu. Itu bisa gagal, bisa enggak, bisa dibilang gagal, bisa dibilang enggak. Kenapa enggak? Ya, kita kan melakukannya sudah sesuai prosedur. Artinya kalau monomorfik, yaitu adalah sesuatu yang memang sifatnya seperti itu, memang genetiknya itu. Karena dia tidak ada perbedaan, tetap bisa dilaporkan, tetap bisa dipublikasi, tapi kurang bergaining gitu, kurang ada efeknya. Tapi kita bisa bilang
teman-teman nanti tidak perlu meneliti gen ini ya, karena gen ini ternyata tidak polimorfik gitu kan. Jadi ketika ada yang pengen publikasi, terus baca jurnal kamu, oh ini mah nggak polimorfik, ya udah nggak usah diterusin. Itu adalah suatu bentuk bukan kegagalan. Tapi bentuk kegagalan adalah gagal dalam merencanakan, ya enggak? Gagal dalam merencanakan. Bisa jadi ya namanya juga peneliti kan ya bisa dibilang gagal juga, bisa dibilang enggak juga, tapi kan peneliti kan harusnya dari awal tuh sudah memprediksi ada kemungkinan untuk dia tuh beragam gitu. Nah, cara kita meningkatkan kemungkinan itu adalah kita banyak-banyak lihat literatur. Oh, gen ini pada sapi Bali ternyata memang beragam. Oh, gen ini pada sapi limusin ternyata beragam. Oh, ternyata ada asosiasinya. Jangan kayak misalnya kita pengen meneliti sesuatu yang terlalu ekstrim, terlalu misalnya gen MSTN untuk kan myostatin itu kan biasanya perdagangan. Kita teliti untuk sifat yang lain gitu, untuk yang lain tuh kadang kurang asosiasi. Misalnya untuk persusuan, myostatin diasosiasikan dengan lemak susu. Iya, gimana mau asosiasi? Nggak ada peran regulator gen itu dalam itu gitu. Lalu keragaman itu kan bisa kita lihat dari publikasi-publikasi sebelumnya. Kalau misalnya ada publikasi yang bilang, misalnya gen MSTN, myostatin pada sapi limosin. Kita lihat memang di Bos Taurus itu ada banyak mutasi gitu ya. Tapi kita juga harus nyoba cari yang sapi lokal atau sapi indikus sebagai penguat kita gitu. Karena kalau kita nggak tahu, nanti takutnya monomorfik karena kan ada perbedaan bangsa gitu. Itu salah satu saya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan akurasi supaya ada peningkatan probabilitasnya. Tapi walaupun nanti sialnya tidak ada keragaman gitu, karena kalau tidak ada keragaman, tidak ada asosiasi, kurang bergening, tetap saja itu bisa dipublikasi, tapi tidak bagus untuk bergeningnya. Jadi tidak perlu berkecil hati walaupun tidak polimorfik seperti itu. Bagaimana Mbak Eva? Iya Kak. Satu lagi nih Kak, kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian, tapi kita ternyata menggunakan gen yang benar-benar baru, yang literaturnya yang referensinya masih sangat sedikit gitu Kak. Misalnya gen frame 2 ya kalau nggak salah, untuk menganalisis kualitas daging pada sapi persilangan antara sapi Wagyu dengan sapi Bali. Nah, kira-kira itu sulit nggak Kak untuk menemukan SNP-nya? Ya, jadi selain kita referensikan, kita ada payung penelitian ya. Misalnya ada beberapa orang dosen yang punya publikasi, punya proyek yang beliau tuh meneliti dari pangkalnya, terus didapatkan SNP yang ternyata referensinya tuh hanya ada di beliau gitu. Jadi beliau sudah mendapatkan misalnya pakai GWAS atau pakai RNA sequencing yang sudah dapat beberapa SNP, tapi SNP ini belum ada di laporan publikasi di dunia ya. Jadi ini bisa jadi satu keunggulan buat penelitian kamu. Monomorfik, tapi kan dari RNA sequencing itu kan bisa kita dapat probabilitasnya itu, wah ternyata kalau pakai ini bisa tinggi gitu. Coba kita FLP, bisa nggak dapat genotipenya? Nah kita kan punya dasar itu. Karena kalau pakai GWAS itu dapat. Kalau jadi kan kita punya dasar untuk berpikir ya. Soalnya ada seorang ya di luar sana yang beliau tuh sangat random gitu. Ya tidak perlu disebut instansinya ya, bukan di sini kok. Jadi dia pesan enzim. Jadi kan kalau RFL itu kan pakai enzim ya. Pesan enzimnya tuh banyak gitu.
Nah, lalu enzimnya itu dicobain satu persatu ke satu gen yang sudah di PCR. Satu persatu gitu. Ada 50 enzim, coba satu persatu. Kalau ada keragaman, dilanjutin ke selanjutnya gitu. Di populasi dibanyakin. Itu kan agak berbeda dari hipotesis ya. Jadi nggak punya landasan teorinya. Jadi cuma menemukan keragaman. Tapi kalau misalnya dosen menyuruh untuk ini, tapi beliau sudah punya landasan teorinya, sudah punya, jadinya tidak apa-apa dilaksanakan gitu. Itu deh. Baik, terima kasih Kak. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah dipahami semua Kak. Ini masih bisa nanya ya? Oh iya. Bisa Kak. Oke, baik. Sebelum masuk ke SNP-statnya kan tentu kan kita harus punya data ya. Iya benar. Yang ingin saya tanyakan itu seperti apa susunan data yang ingin kita masukkan ke dalam SNP-stat itu? Apakah seperti sebelum kita misal mau ke SAS atau ke SPSS itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kalau SAS Minitab, kalau Minitab gampang ya. Minitab kan tinggal di copy. Kalau Excel ada perbedaan. Kalau di sananya Mas Ahmad Saleh ya. Kalau di Minitab misalnya di apa namanya? Di SAS itu misalnya kita memasukin tuh kita harus pakai titik ya. Harus pakai titik untuk data yang kosong. Titik gitu supaya membedakan antara data kosong sama data nol. Kan kadang ada nol gitu, tapi ada data kosong. Atau nanti kalau di SAS itu dia ngebacanya bisa ini kan DSM, terus titik RRM. Nanti dia bisa bacanya 20, ini masuknya ke sini. Gitu. jadi nanti kacau. Harusnya dia tuh rata-rata 2 sama 1, dia malah ada 20. Lalu nanti dianalisis signifikan. Oh, SNP ini sangat signifikan. Padahal ini datanya RRM. Ya enggak? Jadi itu kadang kita melaporkan sesuatu yang salah gitu. Nah, jadi ada titiknya di sini. Kalau kita pakai Snapstat itu dia pakai NA ya. Kita tulis NA. Nah, kita tulis NA. Yang kosong-kosong ini kita tulis NA ya. NA semua ditulis NA. Jadi perbedaan antara SAS sama Snapstat itu ini. Lalu data-data yang wajib ada ya. Yang wajib ada itu responsnya sama SNP-nya wajib ada. Lalu cara penulisannya itu kita hanya pakai satu kolom ya, satu kolom nih kan kolom semua nih. Lalu ke bawah menjelaskan semuanya gitu, menjelaskan semuanya untuk SNP ini pada kolom ini gitu. Ya, jadi basicnya kita pakai Excel ya, kita pakai Excel untuk asosiasinya, untuk menulisnya. Begitu. Bagaimana Mas Soleh, Mas Ahmad? Ya, sementara sih sudah ada gambaran, namun kayaknya sepertinya harus langsung praktek. Langsung coba ya. Ya, langsung praktek biar bisa langsung. Ya. Nah, terus jangan lupa untuk ininya pakai garis miring untuk ininya. Pakai garis miring. Terus teman-teman kalau misalnya mau di Excel gitu ya, biar kita tuh bisa merangkum datanya supaya kayak PDF tadi itu, Excel tuh sudah menyediakan satu fitur yang namanya pivot table. Jadi kita blok dulu datanya yang kita mau, kita blok dulu. Udah di blok, lalu klik pivot table. Ini worksheet ya, nanti di worksheet baru kita akan datanya tampil. Nah, ini untuk tampilannya ya, misalnya gini. SNP-nya kita masukin SNP 118, lalu responsnya
kita masukin. Diklik-klik aja. Nah, nanti teman-teman, ini kan harusnya average ya, kita ganti average. Nah, kan udah dapat nih datanya langsung kebaca. Atau kalau mau dipindah kolom sama tabelnya, pindah aja nih values-nya, pindah ke rows, snip-nya pindah ke columns. Nah, itu tinggal berubah aja. Kan segampang itu ya kalau pakai Excel lah. Nanti hasilnya bisa dilihat adalah ini. Nah, ini hasil dari punya saya ya. Nah, untuk semua parameter tuh, untuk masing-masing SNP yang unggul, SNP yang saya bilang bagus, itu saya masukin 1, SNP 2, SNP 3, itu sampai ada 6 SNP. Nah, pakai fitur yang namanya pivot table, gitu. Biar mempermudah tampilan data. Ini saya rasa cukup. Apakah ada yang ingin disampaikan dari teman-teman? Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Kak. Ya sudah. Saya terima kasih teman-teman sudah hadir ya, semoga dapat dipahami ya. Nanti teman-teman yang pengen lihat di YouTube silakan, nanti insya Allah di-upload di YouTube ABGSCI. Ya, nanti hasil recordnya akan kami share. Jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan beberapa menit pada saat penjelasan nanti bisa menonton ulang hasil record. Baik, kalau begitu sebelum kita mengakhiri acara kita ini, mungkin kita bisa sesi foto dulu ya, Kak. Terima kasih, Bu. Teman-teman yang lain mungkin bisa untuk mengaktifkan kameranya. Nah, ya kita mulai saja yang slide pertama. Jangan lupa pasang senyum yang manis, Kak. Sama teman-teman yang lain. Bentar ya. 1, 2, 3. Ya. Kemudian slide kedua. Oh, cuma ada 1 slide. Tersisa cuma 9 orang. Tidak apa-apa. Materi yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, Kak, atas waktunya telah meluangkan waktu untuk memaparkan materi ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktu mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada pemateri saya sangat mengucapkan terima kasih, Kak. Sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit, Kak. Kita bisa ini ya, live Zoom. Akhiri ya. Yuk, mari. Ya, Kak.